Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas 2 Key Performance. Pertama-tama perkenalkan dulu, kita dari kelompok 8 ada Rizal Indra, Rizky Dwiningsi, Rizky Fadilah, dan juga Santi Setiawan. Jadi, sumber data yang kami gunakan yaitu dengan mengambil data Key Performance Indicator Direksi PT Bank Mandiri Persero periode 2019. Kriteria yang kami ambil itu yaitu perspektif, keuangan dan pasar, kemudian fokus pelanggan. Dua kriteria tersebut memberikan 6 poin KPI dari dua kriteria yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, Key Performance Indicator dan Performance Measurement yang digunakan. Untuk sasaran strategis perspektif keuangan dan pasar, ada 4 komponen yang diambil, yaitu meningkatkan profitabilitas, meningkatkan company value, menjaga kualitas aktiva, dan meningkatkan efisiensi dengan ukuran sebagai berikut. Dan hasil performance measurement-nya dari profitabilitas itu 6,34, company value-nya 3,91, menjaga kualitas aktivanya 6,8, dan meningkatkan efisiensi ada di 6,02. Selanjutnya, saya Rizky Dwiningsi akan menjelaskan tentang Key Performance Indicator dan Performance Measure dari sasaran strategis. Yang kedua yaitu fokus pelanggan. Nah, komponen dari sasaran strategis fokus pelanggan itu kita meningkatkan kepuasan pelanggan eksternal dan regulator. Dan ukuran dari sasaran strategis dan komponennya itu ada dua. Yang pertama ada peringkat bank hasil survei dari surveyor independen lebih baik dibandingkan tahun lalu, dan dia mempunyai performance measurement-nya itu 14,30. Dan yang kedua, ukuran dari fokus pelanggannya itu minimum 80% PAB yang sudah disetujui OJK berstatus dan performance measurement-nya itu ada 11,83. Kemudian ini ada implementasi KPI. Yang pertama itu di komponen peningkatan profitabilitas dengan ukuran EAT tahun 2019 lebih tinggi dari realisasi tahun 2018. Nilai yang diambil 6,34. Untuk actualnya di 2018 di 25 juta rupiah dan 2019 di 28 juta rupiah, dan cara hitungnya itu dengan melihat selisih dan diubah ke dalam bentuk persentase. Profitabilitas Bank Mandiri sendiri meningkat dari 2018 ke 2019 sebesar 10,07%. Yang kedua, komponen yang kedua itu meningkatkan company value dengan ukuran pertumbuhan market cap lebih tinggi dari industri perbankan Indonesia dengan nilai 3,91. Actualnya itu peningkatan market cap Mandiri 8,10% dan industri perbankan Indonesia pada umumnya 7,74%, maka selisihnya adalah 0,44%. Yang ketiga, menjaga kualitas aktiva dengan ukuran rasio NPL lebih baik dari industri perbankan, nilai yang diambil sebesar 6,8. Actualnya itu Bank Mandiri ada di 2,66% dan industri perbankan Indonesia di 2,89%, sehingga Bank Mandiri lebih rendah, 0,23%. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dengan ukuran cost to income ratio lebih baik dibandingkan tahun 2018. Actual datanya itu 2018 di 44,41% dan 2019 di 45,68%. Maka Bank Mandiri lebih baik sebesar 1,27%. Ya, memasuki pada bagian terakhir yaitu implementasi KPI pada bagian kedua. Di sini poinnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, eksternal, dan juga regulator. Yang terdapat 2 Key Performance Indicator, yaitu peringkat bank hasil survei dari surveyor independen lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pada kali ini Bank Mandiri berhasil meningkatkan dari 83,66% menjadi 84,14% pada tahun 2019. Di sini berarti KPI juga terlewati KPI-nya dan memiliki selisih peningkatan yaitu 0,48%.
Lalu pada yang kedua yaitu minimum 80% PAT yang sudah disetujui OJK berstatus done. Ini setelah kita lihat-lihat lagi datanya, ternyata sudah ada dari tahun 2018 dan sudah melewati dari 80% dari tahun 2018, yang berarti ini sukses 100% KPI-nya.